Selamat datang di saluran kami orang Papua, orang Indonesia dan orang dunia dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang diplomasi bangsa Papua yang harus Anda ketahui saat ini. Yakni menyoroti isu HAM dan referendum Papua pada pertemuan London bulan Oktober tahun 2023. Oleh Marinus Mesakyaung, dosen hubungan internasional UNCEN, Papua. United Liberation Movement of West Papua, ULMUP, dan International Parliament for West Papua, IPWP, berencana untuk mengadakan pertemuan di London, Inggris pada 18 Oktober 2023. Agenda utama pertemuan yaitu membicarakan keputusan kontroversi konferensi tingkat tinggi, KTT, Melanesian Spearhead Group, MSG, di Vanuatu, Agustus 2023 sekaligus melanjutkan advokasi internasional isu hak asasi manusia, HAM, dan referendum Papua. KTT MSG di Vanuatu tahun ini, sebenarnya harapan terbesar ULMUP untuk mendapat status keanggotaan penuh di forum MSG. Namun harapan tersebut tidak tercapai. Bahkan forum MSG dengan keputusan tegas menutup pintu bagi ULMUP untuk mendapat status keanggotaan penuh. Karena diplomasi ULMUP yang gagal di komunitas Melanesia, yang menjadi basis utama perjuangan politik referendum Papua, ULMUP melanjutkan perjuangan kembali di luar basis politiknya, yakni di Inggris dan Eropa. Logikanya kalau di basis politik saja sudah kalah, apalagi di basis politik orang lain. Orang Papua memiliki peluang besar untuk menjadi wali kota, bupati, dan gubernur hanya di atas tanah Papua. Karena ini basis politik orang Papua, tidak mungkin orang Papua miliki peluang besar menjadi gubernur DKI Jakarta atau gubernur Jawa Barat karena daerah ini bukan basis politik orang Papua. Logika sederhana ini untuk menggambarkan upaya diplomasi ULMUP dan IPWP dalam rencana pertemuan mereka di London, Inggris minggu ini. ULMUP dan IPWP berusaha untuk melobi anggota parlemen untuk mendapat dukungan parlemen Inggris terhadap agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMUP. Untuk mendapatkan dukungan parlemen Inggris, maka perlu dukungan rakyat Papua melalui demo besar-besaran. Nasihat. Sebelum rakyat Papua memberikan dukungan kepada pertemuan ULMUP dan IPWP, ada beberapa nasihat yang perlu diperhatikan. Pertama, ULMUP dan IPWP sudah mengajukan surat izin penggunaan salah satu ruangan pertemuan di gedung parlemen Inggris ke Ketua House of Commons atau seperti lembaga DPR di Indonesia. Supaya surat izin penggunaan ruangan bisa dikeluarkan oleh Ketua House, maka perlu ada demo besar-besaran di Papua. Bila perlu sampai jatuh korban. Kedua, sejak IPWP diluncurkan di salah satu ruangan di Parlemen Inggris pada Agustus 2008, jumlah anggota Parlemen Inggris yang tergabung dalam IPWP tidak ada penambahan secara signifikan hingga saat ini. Masih tetap 4 orang yakni, Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik, dan Jeremy Corbyn. Untuk Corbyn, sudah 3 tahun terakhir dia tidak bicara isu Papua di Parlemen Inggris lagi. Ketiga, pertemuan IPWP Oktober 2023 akan dihadiri oleh pimpinan baru ULMUP hasil KKT kedua ULMUP di Vanuatu Agustus 2023 lalu. Pimpinan baru ULMUP akan diwakili oleh Octavianus Mote. Kemampuan diplomasi Octavianus Mote cukup bagus dan menjanjikan. Namun isu HAM dan referendum Papua yang diperjuangkan Octavianus Mote, Benny Wenda, ULMUP, dan IPWP bukanlah isu strategis dari konstituen anggota Parlemen Inggris. Perlu dicatat baik bahwa jika isu referendum Papua mau diadopsi sebagai agenda Parlemen Inggris, harus melalui 2 mekanisme. Pertama, melalui mekanisme petisi untuk meminta pendapat rakyat Inggris, yang merupakan konstituen anggota House of Commons di Inggris. Kedua, melalui mekanisme voting di House of Commons untuk mendapatkan dukungan suara mayoritas sebesar 326 suara anggota House of Commons. Dari 2 mekanisme ini, logika keilmuan saya mengatakan bahwa sangat sulit untuk dicapai melalui kemampuan lobi dan diplomasi dari Octavianus Mote dan Benny Wenda dan juga dukungan oknum-oknum anggota parlemen seluruh dunia yang tergabung dalam IPWP. Keempat, pertemuan ULMUP IPWP untuk suarakan agenda HAM Papua dan referendum Papua, di London, Inggris tanggal 18 Oktober 2023, menurut hemat saya timingnya atau waktunya tidak tepat. Alasan pertama, Inggris baru saja memobilisasi seluruh negara-negara persemakmuran Inggris di PBB untuk mendukung keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB. Karena dukungan Inggris, Indonesia berhasil mendapatkan 186 suara dukungan dari total jumlah keseluruhan suara 192 negara anggota PBB.
Sejarah diplomasi. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan GAM PBB yang ke-6 kalinya ini untuk periode 2024 hingga 2026 adalah sejarah diplomasi Indonesia di forum internasional yang cukup membanggakan. Ini mempertegas kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan Indonesia memainkan peran penegakan HAM dan demokrasi di dunia internasional. Alasan kedua, pemerintah dan parlemen Inggris sedang fokus untuk merespons situasi perang Hamas dan Israel di Timur Tengah. Karena Inggris adalah sumber utama konflik Israel-Palestina dan Israel-Hamas saat ini. Inggris yang keluarkan deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung gerakan Zionisme dan pendirian negara Israel tahun 1948 di wilayah warisan jajahan Ottoman Turki di Timur Tengah atau Asia Barat. Karena itu, asumsi keilmuan saya mengatakan bahwa Parlemen Inggris tidak akan merespon kegiatan kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh Ulmu PPWP yang berencana untuk menggunakan salah satu ruangan di gedung Parlemen Inggris dalam minggu ini. Demikian 4 poin edukasi tentang perkembangan diplomasi ULMUP di komunitas internasional melalui jaringan IPWP di Parlemen Inggris, yang perlu diketahui oleh masyarakat Papua. Wah.